Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan judul Filsafat Ilmu dan Isu Kontemporer Pendidikan Nasional. Sebelum masuk materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dwi Yuni Setia Rizky dengan NIM 857895066 dari Universitas Terbuka Surakarta dengan jurusan PG PAUD. Pertama, pengertian pilar pendidikan. Pembahasan pertama kita adalah pilar pendidikan dalam konteks filsafat ilmu. Pilar pendidikan merupakan dasar, fondasi, atau penguat utama dalam suatu sistem pendidikan nasional. Pilar ini berfungsi sebagai penyangga utama dalam membentuk manusia Indonesia yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berkarakter, serta bertanggung jawab. Melalui pilar ini, kita diingatkan bahwa pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi transfer of knowledge, melainkan sebuah proses mendalam untuk memanusiakan manusia secara utuh. Berbicara tentang pilar pendidikan nasional, kita tentu tidak bisa lepas dari pemikiran Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau merumuskan 3 prinsip dasar tentang filosofis. Yang pertama, ing ngarso ing tulodo, yang berarti depan seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik. Yang kedua, ing madyo mangun karso, yang berarti tengah-tengah kesibukan atau proses belajar, pendidik harus mampu membangun semangat dan motivasi peserta didik. Yang ketiga, tuturi handayani, yaitu di belakang seorang pendidik harus memberi dorongan moral. Ketiga pilar ini menekankan pentingnya pendidikan karakter dan keteladanan yang seimbang. Selanjutnya, mengenai relevansi di era digital. Lantas, bagaimana relevansi pilar-pilar tersebut di era digital saat ini? Di era ini, di mana pembelajaran kini banyak melakukan secara daring, prinsip-prinsip ini justru menekankan urgensi baru. Guru-guru atau pendidik dituntut untuk tetap menjadi teladan, bahkan dalam penggunaan teknologi yang bijak. Selain itu, peserta didik saat ini sangat perlu dibimbing mengenai literasi digital dalam menanamkan nilai karakter dan etika yang menjadi aspek yang paling penting di tengah derasnya perkembangan teknologi saat ini. Selanjutnya, mengenai tantangan pendidikan digital. Tentu saja transformasi ke arah digital ini membawa tantangan yang cukup besar dalam dunia pendidikan. Tantangan yang nyata ini yang kita hadapi saat ini diantaranya adalah yaitu maraknya penyalahgunaan media sosial di kalangan pelajar. Selanjutnya, kurangnya interaksi sosial secara langsung yang berpotensi menurunkan empati. Yang ketiga, menurunnya disiplin pelajar mandiri pada peserta didik. Yang keempat, derasnya arus informasi atau hoaks akibat kurangnya kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi. Selanjutnya, mengenai analisis dan refleksi. Melalui analisis dan refleksi filosofis, kita dapat menyimpulkan 2 poin penting. Yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tidak pernah usang dan terbukti sangat relevan, sehingga
Teknologi harus diposisikan sebagai alat pendukung untuk mewujudkan pendidikan yang harmonis, bukan malah menggantikan kemanusiaan itu sendiri. Yang kedua, guru memegang peran sentral yang tidak tergantikan oleh kecerdasan buatan, sekalipun dalam bentuk karakter generasi muda. Output pendidikan nasional yang harus bermuara pada lahirnya peserta didik yang cerdas secara intelektual sekaligus mulia dan berakhlak dalam berperilaku. Terakhir, kesimpulan. Pilar pendidikan adalah fondasi penting bagi pendidikan nasional kita. Di era digital, prinsip Ki Hajar Dewantara wajib diintegrasikan untuk menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan penguatan karakter. Kita harus mempersiapkan generasi muda agar siap menghadapi perkembangan zaman secara bijak dan kritis. Demikian presentasi saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu tutor dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.